Umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar. Lu ngaku paling Islam, tapi semua orang Islam lu pojokin. Gimana sih, Abu Janda? Ntar lama-lama lu gue sikat juga ya. Lama-lama Abu Janda gue sikat juga nih. Halo Sobat Daer, ketemu lagi dengan kami berdua di channel FNF Rabu 27 Mei 2026. Selamat Idul Adha bagi Anda yang menjalannya dan hari paling bahagia bagi apa? Bagi para muslim sedunia. Hari ini telah melaksanakan rangkaian terakhir ibadah haji. Cak Joro, Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Kami ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha dan setelah itu kurban memotong sapi atau kambing. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat umat Muslim. Kalau Pak Prabowo mau berkorban, akan lebih bagus lagi saya. Maksudnya apa, Cak? Ya, dia harus berani bukan berkorban sebetulnya, hidup wajar saja. Ini kan berkaitan dengan orang-orang yang selama ini meneror masyarakat Indonesia. Terutama itu adalah Abu Janda yang bikin video di luar negeri, mengol-ol Islam, senekat-nekat, sepuas-puasnya. Ini udah luar biasa, dan kalau kita lihat komen netizen itu begitu marah terhadap Abu Janda. Dan kenapa itu masih bebas berkeliaran di Indonesia? Itu yang harus dikorbankan. Selama seminggu terakhir, ini Permadi, nama aslinya alias Abu Jendes kalau saya melihatnya ya, itu demikian vulgar menjelek-jelekan atau menjual agama di Amerika. Bayangkan dia menuliskan agama Islam di Indonesia demikian pokoknya yang miring-miring dia dijual demi apa? Ya demi kepentingan dia untuk mencari duit. Ini harus Pak Prabowo kalau mau penegakan hukum dan demokrasi si Abu Jendes itu harus dikorbankan untuk di-share ke pengadilan, Cak. Sepakat sekali. Dan terakhir juga ada video yang mengatakan bahwa umat Muslim di Jawa Barat dan Sumatera Barat adalah umat yang barbar. Ini nanti kita perlihatkan videonya, dan ini sudah keterlaluan. Kalau Pak Prabowo tidak menindak orang ini, berarti ada dua. Pak Prabowo memang tidak mampu, yang kedua, atau dia sengaja memelihara itu. Umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Abu Janda kembali menyebarkan fitnah. Kali ini di hadapan umat gereja Kristiani, dia memburuk-burukkan dan memfitnah umat Islam khususnya di kawasan Sumatera dan Jawa Barat. Spesifik dia menyebut Sumatera Barat dan Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak intoleran dan banyak terjadi kasus-kasus penyerangan terhadap umat Kristen. Ini tentu saja fitnah yang luar biasa. Untuk itu sudah selayaknya Abu Janda ini dilaporkan karena sudah membuat keributan, mengadu domba antar umat, dan tentu saja perbuatan ini membahayakan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Saya khawatir apa yang diucapkan si sengaja Abu Janda itu untuk memindahkan, paling tidak memindahkan isu yang selama ini menjadi sorotan publik, termasuk ekonomi. Kira-kira seperti itu enggak? Atau memang ini perangannya si Abu Janda punya tugas untuk menjelek-jelekan Islam ya? Sangat mungkin dia dipakai spesialis untuk menggonggong, dan gonggongannya keras, memekakkan telinga dan mengobrak-abrik perasaan orang Indonesia, sehingga orang lupa masalah yang sebenarnya, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Nah, soal hukum juga ada PR yang besar nih bagi Prabowo, Termul yang belum juga ditangkap kemudian dikerangkeng. Siapa itu, Cak? Ini sejak 7 tahun yang lalu, Cak. Ini namanya Sylvester Matutina. Ini termunya Jokowi. Namanya termu pasti Jokowi. Kalau termunya ternaknya Prabowo, artinya terwok. Ini kasusnya sudah ingkrah lagi. Si Sylvester ini sudah ke MK, Mahkamah Agung, sudah diputuskan bahwa dia bersalah 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah dan pencemaran nama si Yusuf Kala. Tapi faktanya ya, dia tidak pernah masuk bui. Ini adalah memanjam istrinya si Roy Gerung. Ini orang tolol di dunia hukum, tidak bisa memenjara si ternak bernama Sylvester Matutina. Ya, itu penghinaan juga buat pengadilan. Penghinaan juga buat rakyat Indonesia. Bagaimana pengadilan sudah
memutus secara ikhlas, tidak juga segera dieksekusi. Ada apa sesungguhnya? Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang sudah divonis bersalah 1,5 tahun itu masih diberi jabatan sebagai komisaris Food ID. Bayangkan, itu BUMN pangan yang dibiayai oleh negara, dan itu untuk membayar orang yang punya masalah hukum. Luar biasa ini, rakyat Indonesia ini begitu sabar, begitu nerimonya menghadapi perlakuan rezim terhadap rakyatnya sendiri. Nah, Matutina ini kita bacakan, dia udah diputus oleh MA nomor 287 garis miring K garis miring PID pidana garis 2019, 1 tahun 6 bulan penjara. Ini Prabowo nggak tahu atau tutup mata? Nah, itu, Pak. Ini adalah rangkaian bagaimana dari era Jokowi berlanjut ke era Prabowo. Penegakan hukum tumpul, ya. Saya sebut tumpul. Kenapa? Memenjarakan Sylvester. Apa susahnya? Jaksa Agung ini harus bertanggung jawab. Tidak lepas tangan. Oh, itu urusan Kejaksaan Agung di mana Kajari, Jakarta Selatan. Tidak. Bosnya Kejaksaan Agung, bosnya Kejaksaan adalah Jaksa Agung. Dia tinggal memerintahkan. Ada apa sebenarnya? Sehingga Sylvester Matutina seperti punya bumper, tidak bisa ditahan dan tidak bisa dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Cak. Iya, apa sih sebetulnya prestasi Matutina ini terhadap bangsa ini? Tidak ada, sehingga dia mendapatkan privilege khusus di hukum tapi tidak dieksekusi. Terus kalau dikatakan publik mengatakan bahwa dia mendukung Jokowi, termul paling loyalis, apa sih yang diberikan kepada Jokowi dari Matutina ini sehingga dia seakan-akan menjadi orang yang tak tersentuh, orang yang paling suci, yang tidak salah, dan ketika sudah diputus pengadilan pun tidak berhasil di penjara. Aneh bin ajaib ini, Cak Jarod. Sylvester menjadi presiden buruk penegakan hukum. Dari situlah, Cak, Sylvester tidak ditahan. Sekarang muncul si Bujendes ini dengan seenaknya. Dia merasa yakin bahwa tidak mungkin aparat penegak hukum di Indonesia menangkap dia. Yang ketiga, ini muncul lagi si Rasman. Sama ini. Dia sudah divonis, sudah ingkrah. Coba bayangkan, 3 termul seperti itu, ya. Seperti apa nanti demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, ya? Kita bisa kategorikan 3 orang ini adalah pelaku teror yang nyata, karena si Abu Janda itu dengan merdekanya, dengan bebasnya ngomong apa saja tanpa beban. Ngomong jahat, bahkan omongannya itu melecehkan, menjelekkan, dan menghinakan agama Islam dan juga umat Islam. Kalau rezim ini tetap membiarkan orang ini, saya khawatir suatu saat ada kemarahan dari masyarakat, kemarahannya memuncak sehingga menjadi suatu energi yang mengumpul dan melakukan perlawanan. Bahkan kalau perlu masyarakat akan melakukan penghakiman sendiri, main hakim sendiri. Ini kan sebetulnya kan tidak bagus cara-cara seperti ini. Tapi kalau rezim tidak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal seperti ini, ya sangat mungkin itu akan terjadi. Apa yang terjadi pada 3 orang termul ini, Cak, ini mengindikasikan, ini asumsi publik, bahwa aparat penegak hukum masih dikuasai oleh orang-orang gengnya Solo. Buktinya tidak bisa menangkap si Sylvester, tidak bisa membui, dan apalagi menangkap si Abu Janda, dan terakhir si Rasman. Seperti itu kira-kira yang menjadi dugaan masyarakat pada umumnya, Cak. Iya, dugaannya mendekati kebenaran. Akhirnya mereka juga menyimpulkan ini sengaja dipelihara untuk tetap gaduh, untuk terus mengaduk-aduk perasaan rakyat Indonesia dengan bahasa-bahasa yang kasar, tetap mempertontonkan ketidakadilan. Bagaimana seorang Rasman yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung juga, ya, dia sudah melakukan kasasi dan tetap diputus bersalah, itu tidak juga dieksekusi sampai hari ini. Sekali lagi, kalau hukum itu hanya milik penguasa, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, siapapun yang berdekatan dengan kekuasaan, hukum tak tersentuh, rusak negara ini. Dan semua kitab suci sudah mengingatkan itu. Ketika penguasa tidak berbuat adil, tidak mampu menegakkan hukum, maka kerusakan sebentar lagi. Dan itu akan menimpa kepada semua orang, bukan hanya kepada yang bersalah saja. Orang yang baik-baik juga akan terkena dampaknya. Nah, Saudara, kita sengaja tidak berlama-lama berbincang karena ini adalah momentum untuk Idul Adha merefleksikan diri bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim
untuk melaksanakan perintah Allah dilakukan dengan secara tegas dan dengan ketulusan. Barangkali Pak Prabowo bisa meniru, mengcopy paste semangatnya Nabi Ibrahim. Cak, ini di akhir pertemuan, coba spill kata-kata apa, Pak? Ada kata-kata hari ini, Cak? Ya, mungkin kata-kata hari ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Kurban. Pak Prabowo juga harus berkorban, membunuh egoisme, menyembelih menyembelih ambisi-ambisi yang sangat tinggi yang tidak bisa terukur. Juga harus ikhlas juga menjadi pemimpin negara. Bagaimana rakyat ini bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan dan juga kesejahteraan. Kalau menurut sampean apa ini pesan hari ini, Cak? Kata-kata hari ini khusus untuk jomblo, ikuti pemerintah. Bayangkan gubernur di Jawa, ada gubernur Jawa Timur, jomblo, gubernur Jawa Barat, jomblo, gubernur Jawa Tengah, jomblo, presidennya juga jomblo, Cak. Tapi sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar, ada bantahan. Iya, hidup jomblo kalau itu. Baru sadar itu kalau di Pulau Jawa ini semuanya jomblo ya. Oh, DKI tidak ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Wah, parah lu Abu Janda. Orang Jawa Barat lu bilang barbar. Orang Sumbar lu bilang barbar. Provinsi yang ada barbarnya, Islamnya barbar. Wah, kacau lo. Kacau lo Abu Janda. Gua nggak terima. Lu tuh sebenarnya Islam apa sih? Bingung gue. Lu ngaku paling Islam, tapi semua orang Islam lu pojokin. Gimana sih Abu Janda? Ntar lama-lama lu gue sikat juga ya. Lama-lama Abu Janda gue sikat juga nih. Ya gue kesel banget ngeliatnya. Oh, ulahnya tuh kayak orang apa ya? Kayak orang gak waras gitu loh. Abu Janda. Lu tuh sebenarnya apa sih? Kalau memang lu mau dakwah, mau syiar, jangan lu ngaku Islam tapi lu jelekin Islam.